Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada aksi begal, 3 orang pria dibacok orang tak dikenal di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang. Geng motor meresahkan, 2 orang tewas diserang oleh geng motor di Kota Pemantang, Siantar. Jelang Pilkada November 2024, pemerintah Kabupaten Deli Serdang lakukan sejumlah persiapan. Kita ke informasi pertama. 3 orang pria menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. 1 korban lengannya nyaris putus. Belum diketahui motif dari penyerangan itu, namun barang-barang milik korban tidak ada yang hilang. Merintih kesakitan, itulah yang dirasakan korban pembacokan Juber Siburian di Jalan Lintas Sumatera, Dusun 1, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya Siburian, kedua teman korban yang dibonceng juga mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam milik pelaku. Pembacokan terjadi pada Minggu malam. Penyerangan bermula ketika pelaku dengan kedua rekannya menaiki 1 sepeda motor, mendatangi korban dan langsung membacok korban hingga lengannya nyaris putus. Saat mencoba menolong, kedua rekan korban pun turut dibacok pelaku. Usai membacok korban, pelaku kemudian langsung melarikan diri. Belum diketahui motif pelaku membacok korban. Barang-barang milik korban tidak ada yang diambil pelaku. Kepala Dusun 1 Desa Tanjung Morawa mengatakan ada 3 korban yang mengalami luka-luka. Langsung kita kabari pihak kepolisian dan alhamdulillah langsung turun, lalu diangkat kepolisian dibawa ke rumah sakit Rahmat Hidayah. Ada 3 korbannya, 1 di rumah sakit, 2 di rumah sakit Rahmat Hidayah dan 1 di klinik Tuntun Sati. Nah, dari keterangannya Pak, gimana bisa terjadinya pembacokan itu gimana Pak? Dari korban yang luka ringan yang dirawat di klinik Tuntun Sati, kita tahu. Korban Juber Siburian hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Rahmat Hidayah, Kabupaten Deli Serdang. Sementara kedua rekannya sudah diizinkan pulang usai mendapatkan pengobatan akibat tebasan senjata tajam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. 2 orang tewas diduga diserang oleh geng motor di Kota Pemantang, Siantar. Hingga kini para pelaku belum tertangkap, membuat warga resah keluar di malam hari. 3 remaja asal Kabupaten Asahan yang hendak jalan-jalan menuju kota wisata Parapat diduga diadang sekelompok geng motor Minggu dini hari di Jalan Bahkora, Kota Pematang, Siantar. 2 orang tewas saat hendak melarikan diri dan ditendang oleh para pelaku. Sementara 1 korban selamat karena bersembunyi. Sudah hampir sepekan, warga Kota Pematang resah dan mulai mengurangi aktivitas malam hari semenjak kejadian 2 orang tewas akibat diadang sekelompok geng motor. Ditambah lagi para pelaku hingga saat ini belum tertangkap. Korban dengan beberapa pelaku ini ada sedikit ngomong-ngomong di situ. Kemudian pada saat korban berusaha untuk pergi dari diskusi tersebut, salah satu terduga pelaku kemudian menendang motor korban sehingga kedua korban terjatuh ke dalam kali gitu ya. Namun ini sudah kami dalam proses penyelidikan, tim Opsnal sudah mengumpulkan bukti, petunjuk dan sebagainya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat pelaku sudah bisa kita deteksi. Ya. Keluarga korban pun berharap segera menangkap pelaku yang menyebabkan 2 korban tewas. Ini orang geng motor ini apa? Mau turun gini, selisihan gitu. Nampak 2 orang gitu balik. Ngejar. Iya ngejar. Nah gitulah Pak. Anakku ini tadi kan disuruh sama abangnya, udah Mar, kau duluan Mar. Karena anakku tadi nggak boncengan kan, ya kemungkinan kan agak laju Pak. Orang ini boncengan. Kurasa dikejar ya kena lah, itu aja lah Pak. Kok nggak kena pun nggak kejadian macam ini ya itu. Kelihatan bawa senjata tajam atau bawa celurit. Anakku. Polisi telah mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari berbagai sudut Kota Pematang, Siantar untuk memburu para pelaku. Ena Asmara melaporkan dari Kota Pematang, Siantar.
Uang dalam kotak amal Masjid Al-Ihsan di Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal, raib dicuri. Mirisnya, pencurian di dalam masjid ini bukan pertama kalinya terjadi. Seorang pria mencuri uang dalam kotak amal Masjid Al-Ihsan, Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Pelaku nekat membobol kotak amal masjid itu menggunakan obeng dan menggasak uang yang jumlahnya diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Awalnya pelaku terlihat mondar-mandir di dalam masjid sebelum membawa kabur uang. Pencurian yang sama juga terjadi di Masjid Hijri Ismail di Pasar Lama Panyabungan. Pelaku juga terekam kamera pengawas. Uangnya pun sudah habis. Itu cara ngambilnya dia Pakai obeng, Bang. pakai alat gitu ya. Pakai alat, Bang. Ada berapa kota impak yang diambilnya itu? 2, Bang. 1 kota infak untuk masjid, 2 untuk kota infak untuk anak yatim. Jadi di total ada berapa lah duitnya yang hilang itu? Sejutaan lah, Bang. Dalam satu kota? Ya. Apa Dua ya, Bang. Udah berapa lama rupanya nggak diambil apanya uangnya? Yang ketiga minggunya, Bang. Udah 3 minggu. Pencurian kotak amal ini bukan pertama kali terjadi di Masjid Al-Ihsan dan Masjid Hijri Ismail. Pencurian dalam masjid itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Pengurus masjid akan melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Mandailing, Natal dan berharap pelaku segera ditangkap. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. 2 orang pria babak belur dihajar warga setelah kepergok mencuri tabung gas LPG dari sebuah kios sembako di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk proses hukum lebih lanjut. 2 pencuri tabung gas dihakimi massa setelah ketahuan oleh pemilik warung dari sebuah kios sembako di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai. Warga yang geram menghujani pelaku dengan berbagai serangan fisik. Meski beberapa warga berupaya menghalangi dan menenangkan warga, namun aksi main hakim sendiri tak dapat dihindarkan. Awalnya kedua pria masuk ke dalam warung, namun melihat kios sedang tidak dijaga, kedua pelaku lantas mengambil tabung gas LPG dan berupaya kabur. Menyaksikan barang dagangannya dibawa, pemilik kios sontak berteriak. Dalam sekejap, warga langsung mengejar pelaku dan berhasil ditangkap. Berapa orang tadi pelaku pencurian tabung gas ini, Pak? 2 orang. Modusnya sendiri, Pak, gimana, Pak, tadi? Modusnya sendiri gimana? Modusnya masuk ambil gitu. Beli rokok atau gimana dia tadi? Enggak manggil penolong, masuk aja ke dalam. Masuk. Sempat dicuri tabung gasnya tadi, Pak? Tempat di bawah. Lalu dikejar dapat lagi. Sempat dikejar ya, Pak, ya? Iya. Sekarang pelaku dibawa kemana, Pak? Polres Tanjung Kota. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat kesulitan mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Petugas Polres Dairi meringkus 2 orang wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Keduanya diduga melakukan pencurian uang majikan sebesar 20 juta rupiah. Personel Polres Dairi membekuk 2 orang wanita di salah satu hotel di Kota Medan. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan seorang dokter yang merupakan majikan keduanya. Mereka kabur setelah mencuri uang 20 juta milik sang majikan. Kedua tersangka masing-masing Nur Dahlia Sunaga berusia 21 tahun, warga Percut Seituan, Deli Serdang, serta Dina Manurung berumur 40 tahun, warga Kecamatan Tanah Pinem, Dairi. Keduanya berkilah mencuri uang majikan karena membutuhkan ongkos lantaran tidak betah lagi bekerja dan tinggal di rumah sang majikan. Bukti yang diambil adalah uang sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian dari uang 20 juta rupiah itu dipergunakan untuk membeli 1 buah unit handphone, beberapa baju dan celana, kemudian membeli cincin emas, kerabu, dan uang sisa yang 400 ribunya
disita oleh Satreskrim Polres Dairi, kemudian dibawa ke Polres Dairi. Untuk motifnya apa nih, Pak? Motif mereka adalah untuk dipergunakan sebagai ongkos pulang ke Medan karena mereka sudah capek bekerja dan sudah tidak nyaman bekerja di rumah seorang dokter di Jalan Pemuda, Kabupaten Dairi. Saat beraksi, kedua tersangka sempat mengunci orang tua sang majikan di kamar. Kedua tersangka sempat membelanjakan sebagian uang curian untuk membeli pakaian, telepon genggam, dan perhiasan. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Dairi. Mereka akan dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Dairi.